Aloha semuanya, kembali lagi di channel Tionime. Di part sebelumnya, kita diperlihatkan asal-usul dari Kibago milik Iris dan menyelamatkannya dari Pokemon Pendror. Di part sebelumnya juga, Satoshi kembali bertemu Soti dan melakukan pertempuran dengan menggunakan 5 Pokemon. Namun dalam pertempuran itu, Satoshi kembali dikalahkan oleh Soti. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja pembahasan Pokemon Biswisis part 6. Dalam perjalanan menuju ke kota Sipo, Satoshi, Dan, dan Iris beristirahat di pinggir sungai untuk makan siang. Seperti biasa, Dan yang jago masak menyiapkan makanan yang enak untuk Satoshi dan Iris. Kibago dan Pikachu juga kebagian makanan enak yang Dan siapkan. Di saat sedang makan, Kibago mendengar sesuatu, lalu Kibago dan Pikachu mencari asal suara itu. Ternyata dari balik batu yang ada di dekat mereka istirahat ada seekor Pokemon yang sedang membuat cangkang dari batu. Pokemon itu bernama Isizumai. Satoshi dan yang lainnya melihat Pokemon itu sampai ia selesai membuat cangkang. Tapi di saat cangkangnya sudah selesai muncul Isizumai lainnya. 3 Isizumai itu menyerang Isizumai yang baru selesai membuat cangkang sampai cangkangnya terlepas dan cangkangnya dicuri oleh pemimpin Isizumai itu. Satoshi, Iris, dan Dan yang melihat itu dibuat marah, lalu ketiga Isizumai itu kabur dengan menggali tanah. Dan mengeluarkan Yanapu untuk mengikuti ketiga Isizumai itu, namun Yanapu kehilangan mereka bertiga. Begitu juga Isizumai yang cangkangnya dicuri. Kemudian Dan mendekati Isizumai itu tapi ia malah lari. Mereka semua lalu mengejarnya dan berusaha berteman dengan Isizumai. Namun mungkin karena takut atau panik, Isizumai itu malah menyerang Pikachu. Tapi Pikachu berhasil menghindar. Apes bagi Yanapu, batu yang terkena serangan Isizumai itu malah terpental dan mengenai kepala Yanapu. Isizumai itu merasa bersalah lalu meminta maaf ke Yanapu. Iris menyarankan ke Isizumai untuk membuat cangkang baru, tapi Isizumai menolak dan ingin merebut kembali cangkang yang telah ia buat susah payah. Satoshi, Iris, dan Dan lalu berusaha membantu mencari Isizumai yang telah mencuri itu. Tapi sampai sore hari mereka tidak menemukan keberadaannya. Karena hari sudah mulai gelap, mereka memutuskan untuk kembali mencari di esok hari dan mengajak Isizumai untuk ikut makan malam bersama mereka. Di saat mereka sedang makan malam itu, Yanapu kelihatan sedang tidak enak badan dan Yanapu akhirnya pingsan karena luka yang diakibatkan oleh Isizumai. Karena Dan tidak mempunyai obat, Iris lalu pergi mencari tanaman obat yang ada di dekat mereka istirahat itu. Di saat semuanya sudah tidur, Dan terbangun dan melihat Isizumai masih terbangun menjaga Yanapu karena khawatir terjadi apa-apa ke Yanapu akibat kesalahannya itu. Dan lalu menyuruhnya untuk ikut tidur juga. Di malam itu, tim Rocket melancarkan aksinya di sebuah lab yang meneliti tentang meteor untuk mencuri data dari meteor yang jatuh di daerah Isu. Dengan menggunakan kacamata yang bisa melihat sensor inframerah, mereka pun masuk lab dengan hati-hati. Sampai akhirnya mereka sampai di ruangan data, lalu mereka mengcopy data penting yang ada di sana. Keesokan harinya, Yanapu pun sudah kembali sehat. Mereka lalu kembali mencari ketiga Isizumai pencuri cangkang. Di saat mereka sudah ditemukan, Isizumai yang cangkangnya dicuri langsung melakukan serangan. Namun serangan yang ia lancarkan mampu ditangkis. Pikachu ingin menolong tapi ia melarangnya dan ingin merebut cangkangnya kembali dengan kemampuan sendiri. Dengan 3 lawan 1, ia pun kembali dikalahkan. Lalu Dan mempunyai ide untuk memisahkan ketiga Isizumai itu dengan jebakan makanan Pokemon. Di saat Isizumai memakan umpan, Yanapu, Pikachu, dan Kibago lalu menariknya. Di saat sudah terpisah, Isizumai yang cangkangnya dicuri lalu menyerang dan mengalahkan lawan satu persatu.
dan akhirnya mampu mengambil kembali cangkang yang telah dirampas itu. Di saat Iris, Satoshi, dan Den hendak pergi, Izuzumai itu mendekati Den dan ingin bersama Den. Den pun dengan senang hati menerima Izuzumai sebagai Pokemonnya dan mereka pun kembali melanjutkan perjalanan ke kota Shippo. Dalam perjalanan menuju ke kota Shippo, di suatu desa, Satoshi, Iris, dan Den bertemu dengan sekumpulan anak kecil yang sedang mengendarai sepeda dengan dua orang yang sedang mengejar mereka. Ketika mereka sudah dekat, Satoshi, Iris, dan Den tiba-tiba dilempari menggunakan bola lumpur dan pergi begitu saja. Kedua orang yang mengejar sekumpulan anak kecil itu lalu meminta maaf ke Satoshi dan yang lainnya atas ulah anak itu. Lalu Satoshi, Iris, dan Den diajak mampir ke rumahnya. Di sana banyak ada telur Pokemon. Oh ya, kedua orang itu bernama Nenek Kikuya dan cucu perempuannya bernama Yuri. Dan sekumpulan anak-anak tadi adalah murid dari Yuri. Anak-anak itu berbuat nakal setelah mereka bertemu dengan Pokemon Yabukuron. Yabukuron sendiri merupakan Pokemon kantong sampah yang mempunyai tugas untuk mengolah sampah. Awalnya anak-anak itu membawa Yabukuron ke sekolah dan meminta izin ke Yuri untuk merawatnya. Namun Yuri menolaknya karena Yabukuron sering mengeluarkan bau yang tidak enak. Lalu Yuri mengembalikan Yabukuron itu ke tempat sampah. Karena hal itulah anak-anak menjadi nakal. Kemudian Yuri memperlihatkan sesuatu ke Satoshi dan yang lainnya. Di halaman sekolah ternyata sudah dipenuhi sampah yang dikumpulkan anak-anak dan menjadikannya sebagai markas. Mereka semua menyebut diri mereka sebagai pasukan Yabukuron. Yuri berusaha menyuruh anak-anak untuk berhenti, tapi Yuri tidak dihiraukan anak-anak itu. Lalu Satoshi berinisiatif untuk bicara ke anak-anak. Tapi di saat Satoshi baru mendekati mereka, Satoshi malah dijadikan sebagai penyusup dan langsung ditembaki bola lumpur. Lalu Satoshi dan Pikachu dijadikan tahanan oleh anak-anak itu. Di saat dijadikan tahanan, Satoshi mengobrol dengan anak-anak itu. Dan ternyata anak-anak itu tidaklah nakal seperti yang Satoshi dan yang lainnya kira. Karena baru pertama kali melihat Pikachu, mereka berebutan memegang dan mengelus Pikachu. Satoshi juga mengatakan kalau dia bukanlah musuh ke anak yang bernama Hirota. Hirota yang awalnya kelihatan cuek itu lalu ikut memegang Pikachu. Pikachu juga sempat ngeprank anak-anak itu dengan pura-pura akan menyetrum mereka. Anak-anak itu sangat menyayangi Yabukuron sampai mereka berbuat nakal seperti itu walaupun Yabukuron sering tiba-tiba mengeluarkan bau yang tidak sedap. Tiba-tiba muncul Pokemon Meguruko. Anak-anak itu lalu bersiap-siap melakukan serangan. Tapi Meguruko menyerang terlebih dahulu. Satoshi dengan cepat menyuruh anak-anak untuk menghindar. Kemudian mereka pun melempar bola lumpur ke Meguruko. Yabukuron juga tidak tinggal diam dan melakukan serangan yang dibantu Pikachu. Mereka pun berhasil mengusir Meguruko itu. Karena Satoshi sudah terlalu lama di dalam sana, Yuri dan yang lainnya menghampiri Satoshi dan anak-anak dan menyuruh anak-anak untuk mengembalikan Yabukuron itu ke tempat sampah. Tapi anak-anak bersikeras untuk merawatnya. Satoshi juga menyuruh Yuri untuk mendengarkan perkataan anak-anak itu dan mempertimbangkannya lagi. Tapi karena mereka tidak saling mau mengalah, Satoshi dan Yuri malah sampai melakukan pertarungan Pokemon. Karena pertarungan itu, sampah yang menumpuk tiba-tiba mau roboh. Mereka semua bergegas menahan sampah itu dan mengevakuasi anak-anak. Untungnya, Yabukuron berhasil menyingkirkan sampah-sampah itu dengan tembakannya. Akhirnya, setelah kejadian itu, anak-anak dan Yuri saling meminta maaf. Satoshi juga menyarankan agar Yuri mengizinkan anak-anak untuk merawat Yabukuron. Dengan beberapa pertimbangan, akhirnya Yuri mengizinkan anak-anak untuk merawatnya. Yabukuron dan anak-anak itu pun sangat gembira mendengar hal itu.
Kemudian Iris, Dan, dan Satoshi beserta Pokemon-Pokemonnya membantu membereskan sampah yang ada di sana. Keesokan harinya, ketika Satoshi, Iris, dan Dan berpamitan untuk melanjutkan perjalanannya ke kota Sipo, Satoshi diberikan hadiah telur Pokemon sebagai balasan terima kasih telah membantu Yuri dan neneknya. Lalu mereka pun melanjutkan petualangan.